Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa man wala la hawla wala quwwata illa billah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim bil khairi la hadarati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi turutihi. Bismillahirrahmanirrahim. Masyayina abana matin wasadir wa jadidna. Nusun hadratihi. Wa hadratihi. Husnul hadarati Hasan Rasyid Hasan Rasyid hadarati Imam Abdullah Muhammad bin Malik Al-Andalusi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Oh. Di ini aja nih, siapa? Diputar gitu. Putar. Li inna anna laita lakina la'al ka'anna aksuma likana min amal, ya. Untuk li inna anna laita lakina la'alla ka'anna mubtadanya aksuma ka likana, itu sebaliknya sesuatu yang dimiliki karena minal amal berupa amal. Artinya pengamalannya itu kebalikan daripada kana. Inna anak menasobkan isim merofakan khobar. Contohnya ka inna zaidan alimun. Seperti contoh inna zaidan, sungguhnya zaid itu alimun, orang yang mengetahui, bi anni, ya, bahwa sungguhnya saya itu kuf'un, ya, sederajat, sebadan, walakin nabnahu, akan tapi anaknya itu dzudhighni, ya, punya dendam. Itu contoh daripada inna, anak, dan lakinna. Ya, inna seperti yang sudah antum ketahui, untuk taukid menguatkan khobar pada isimnya. Innal ilma miftahul falah, sungguhnya ilmu itu kunci daripada kesuksesan. Atau anna i'lam annal ilma nur, ketahuilah bahwasanya ilmu itu nur, cahaya. Atau laita untuk tamani, untuk apa namanya, berangan-angan. Laitas sababa ya'udu yauman, seandainya masa muda itu akan kembali pada suatu hari. Lakina istitrok, ya, untuk menyusulkan ucapan, menyusuli ucapan atau membantah prasangka pada ucapan. Zaidun suja, adapun Zaid itu pemberani, ya, biasanya pemberani itu orang yang dermawan. Lakinnahu bakhilun, akan tapi dia orang yang pelit. Ka'anna untuk tasbih yang muakkad, ya, tasbihnya ada penyerupaannya dan juga ada tasydidnya, berarti ada muakkadnya, ada penguatannya. Ka'anna Zaidan asadun, ya, sungguhnya Zaid itu seperti singa. Atau la'ala litaraji, atau isfaq, atau tawaku, ya, harapan atau kekhawatiran. La'ala sodiqa qodimun, ya, semoga barangkali sodik itu kodim, datang, teman. La'al maridho halikun, ya, barangkali, atau, ya, orang yang sakit itu binasa. Wara'idat tartiba illa fil ladzi kalaita fiha auna ghairul badi. Ghairul badi, ya, ghairul badi ini salah. Wara'i, dan perhatikan tertiba tertib ini. Maksudnya isimnya dulu baru khobarnya. Illa fil ladzi, kecuali pada contoh seperti laita fiha, tidak laita fiha, ya, seandainya di dalam rumah, ahuna atau di sini, nah, isimnya ghairal badi, ghairal badi, ya, selain orang yang apa, lola bahasanya orang yang jorok. Artinya
isimnya harus didahulukan dan khobarnya harus diakhirkan. Harus tertib syaratnya. Kecuali yang seperti laita fiha huna. Artinya yang seperti ini berarti setiap khobarnya ketika khobarnya berupa jar majrur atau dhorof. Ya, maka boleh didahulukan mendahului isimnya, ya. Seperti inna fiddari saliman. Dan ini ada yang wajib, ada yang boleh. Hukum asal berarti mendahulukan khobar ke atas isimnya itu tidak boleh hukum asalnya, kecuali berupa jar majrur. Jar majrur ada yang sifatnya itu jawaz saja boleh. Kalau isimnya berupa isim ma'rifat, ya, inna fiddari saliman, bahwa sesungguhnya di dalam rumah itu ada Pak Salim. Nah, itu boleh didahulukan, boleh diakhirkan. Tapi kalau isimnya berupa nakiroh, itu dan tidak ada musawwih atau sesuatu yang membolehkan, karena aslinya mubtada. Selain itu, maka ya berarti wajib didahulukan. Ya, inna ma'al usri yusron, seperti ini. Ini diantara khobarnya inna yang wajib didahulukan. Inna ma'al usri yusron. Nah, karena nggak boleh mubtada dengan akhirah kecuali ada musawwihnya. Nah, oleh karena itu di sini diakhirkan. Itu wajib, ya. Hukum asalnya itu nggak boleh kalau khobarnya bukan berupa dhorof jar majrur, boleh kalau berupa jar majrur dan juga isimnya itu ma'rifat, ya, isimnya inanya. Nah, dan wajib didahulukan kalau khobarnya dhorof dan jar majrur dan isimnya berupa isim nakirah. Inna ma'al usri yusron, itu wajib didahulukan, ya. Wajib didahulukan. Wa hamzah inna iftah, fathahkanlah hamzah inna. Hamzahnya lafadz inna. Lisad di masdari, karena menempatinya masdar masadah pada posisinya inna. Wa fi siwa dzaka, di selain ini iksiri, kasrohkanlah. Jadi batasan secara globalnya hamzah inna harus dibaca fathah itu kalau inna dan makmulnya itu menempati tempatnya atau menjadi sebagian dari jumlah, ya. Menjadi sebagian dari jumlah yang perlu kepada isim yang dibaca rafa atau nasab atau majrur. Dan enggak ada selain tadi inna dan makmulnya, ya. Contohnya umpamanya sarroni, sarro telah membahagiakan ni kepada saya. Ada di situ. Annaka, bahwasanya kamu itu barun, orang yang baik. Bi ahlika, dengan keluargamu. Ada nggak di situ? Nggak ada. Sarro fi'il muqtadi, ya, telah membahagiakan ni kepadaku. Fi'il ada maf'ul bih, perlu fa'il. Sedangkan di sini nggak ada kecuali anna sama makmulnya. Maka annaka jadi fa'il. Berarti anaka di sini, inna atau ana di sini, anaka ini menjadi bagian dari jumlah, jadi fa'il, ya. Berarti sarro fa'il itu anaka. Sarro telah membahagiakan ini kepadaku apa anaka, bahwasanya kamu itu barun bi ahlik, ya. Jadi kenapa menempati masdar tadi? Karena menjadi bagian dari jumlah, ya. Jadi fa'il, jadi maf'ul bi, jadi mubtada. Lah, itu ketika itu berarti menempati masdar, karena ketika anna dan makmulnya itu ditakwil menjadi masdar untuk bisa menjadi fa'il, maf'ul bih atau mubtada, gitu, ya. Kalau nggak bisa, berarti tadi baca kasroh. Nah, secara terperincinya untuk anna maftuhah di sini adalah yang pertama ketika menempati tempatnya fa'il, seperti tadi. Atau balaghoni, telah sampai kepadaku apa anaka, sungguhnya kamu itu mustahidun, orang yang bersungguh-sungguh. Anaka di sini jadi fa'il, ya. Balaghoni annaka mustahidun. Yang kedua, bertempat di tempatnya naibul fa'il. Kalau menjadi naibul fa'il, ulima, diketahui apa annaka, ya. Ada kan di situ? Ulima, diketahui annaka apa annaka, sesungguhnya kamu itu munsharifun, ya.
Di situ annaka jadi fa'il. Ulima perlu naibul fa'il. Sedangkan setelahnya nggak ada yang cocok. Maka apa namanya? Anna dan makmulnya ini dijadikan naibul fa'il. Nah, atau antakuna hiya wa mabadaha fi mawdi'il mubtada. Jadi mubtada. Ya, wa min ayatihi dalam Al-Qur'an wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan. Wa min ayatihi dan termasuk tanda-tanda kekuasaannya Allah mubtadanya annaka bahwasanya engkau melihat ardo itu khasyiatan. Bumi itu apa? Gersang ya? Khasyiatan apa? Lupa itu artinya. Gersang apa? Nah, makhluk syahid wa bin ayati annaka taro. Annaka jadi mubtada. Atau anna dan makmulnya itu di tempatnya khobar. Tapi di sini ada syaratnya an ismin makna. Isimnya itu mubtadanya bukan berupa zat, yaitu makna. Nah, contohnya hasbuka. Adapun yang mencukupi kamu itu annaka, bahwasanya kamu khobar. Hasbuka adapun yang mencukupi kamu itu annaka karimun, bahwasanya kamu itu orang yang mulia. Ya. Atau daripada isimnya inna, ya, khobar daripada isimnya inna. Berarti khobarnya inna lah bahasanya. Innal dhanni, sungguhnya prasangkaan saya itu annaka, bahwasanya kamu itu fadilun, orang yang utama. Yang kelima, berada di tempat maudhi tabi' lil marfu. Entah itu diatofkan kepada mubtada, khobar, atau diatofkan kepada fa'il. Contohnya balaghoni, telah sampai kepadaku apa istihaduka, jadi fa'il kan? Ya, istihadu fa'il. Wa annaka, dan bahwasanya kamu. Annaka atau istihaduka yang jadi fa'il. Ya. Maka itu juga dibaca fathah atau badal. Yuk jibuni, telah mengagumkan ni kepadaku apa siapa Sa'idun, Pak Sa'id. Yuk jibuni Sa'idun, Sa'idun jadi fa'il. Badalnya annahu mujtahidun. Nah, annahu jadi badal daripada Sa'id. Yuk jibuni Sa'idun fa'il. Annahu Sa'id, annahu mujtahidun. Ya, badal istimal berarti ya. Atau di tempatnya berada di posisi maf'ul bih. Alim tu, saya tahu, annaka, bahwasanya kamu, jadi maf'ul bih, annaka mustahidun. Atau kemasukan huruf jar. Setiap anna yang kemasukan huruf jar maka harus dibaca fathah, ya. Ajibtu, saya kagum, min annaka muhmalun. Saya heran bahwasanya kamu itu lalai. Ajibtu min annaka, ya, kemasukan huruf jar. Atau anna dan yang makmul yang setelahnya itu menjadi mudhaf ilaih, berada di tempatnya mudhaf ilaih. Jitu, saya datang. Qabla anna syamsa tatlu'u, ya. Jitu, saya datang. Qoblanya apa namanya? Dhorof diidhofahkan kepada anna. Jitu qabla anna syamsa tatlu'u. Nah, itu di posisi mudhaf ilaih. Nah, itu termasuk yang dibaca fathah. Kemudian faksir fil ibtida wa fi bad istilah wa haisu inna li yaminin mukmilah wa huqiyat bi qali aw halat mahal halin kazurtuhu ini du amal wa kasaru min badi fi'lin ulliqa fil lami ka'lam innahu ladzu tuqa. Faksir, kasrahkanlah hamzah inna itu fil ibtida kalau berada di permulaan. Wa fi bad istilah, di permulaan silah, setelah silah ada inna maka harus dibaca kasrah. Wa haisu inna liyaminin mukmilah, sekiranya inna itu menjadi penyempurna sumpah, ya, menjadi penyempurna sumpah. Nanti contohnya ada. Yang ketiga, keempat, hukiyat bil qol, menjadi apa namanya, maf'ulul qol, setelah qola, setelah itu ada innanya. Au halat mahala hal, atau berada di posisinya hal, ya. Contohnya kazurtuhu, saya menziarahi fulan. Wa ini wawu haliyah, dalam keadaan bahwasanya saya itu du amal, punya angan-angan, ya. Ini di sini fi maudhi'il hal, di tempatnya hal.
Wa kasaru, dan ulama membaca kasroh mimba di fi'lin setelah fi'il uliko yang ditaklik bilam. Ini bab dona. Dona itu kan ada istilah ditaklik, ya kan? Kalau ada lamnya berarti ditaklik, ya. Dibatalkan amalnya. Kak lam, ketahuilah contohnya. Yakinilah innahu, bahwasanya fulan itu ladzu tuqa, ya, orang yang punya ketakwaan. Di sini ketika khobarnya ada khobarnya itu ada lamnya, maka innahunya baca kasroh. Jadi yang pertama fi'il ibtadil kalam, ya, banyak seperti contoh dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu permulaan. Atau di permulaan silah, ja'a, telah datang siapa, alladzi, seorang, ya. Innahu, yang sungguhnya bahwa dia itu mustahidun, ya. Setelah alladzi, setelah mau musul, ya. Yang ketiga ba'da jawab qasam. Tadi kan li yaminin muilah, menjadi penyempurna sumpah, maksudnya jawab qasam. Wallahi, demi Allah, ya. Innal ilma nur, bahwasanya sesungguhnya ilmu itu cahaya, ya. Wallahi innal ilma nur, itu contoh daripada li yaminin mukmilah, ya. Atau setelah qol, jatuh setelah qol, ya, setelah hadis qala Rasulullah SAW inna, apa kan, qala inni abdullah, ya, setelah qol, atau disebut maf'ulul qol, ya. Atau inna dan setelahnya berada di posisi hal, menjadi hal, seperti tadi, ya, ini itu amal, wa ini itu amal. Atau ji'tu wa inna syamsa taghrub, ji'tu, saya datang, wa inna syamsa, dan sesungguhnya matahari ketika itu sedang tenggelam, ya, setelah wawu haliyah, ya. Atau setelah fi'il, jadi wa kasrum bima di fi'in uliqa, itu setelah fi'il dari fi'il qulub, berarti dhona dan tempat namanya, yang uliqa anil amal, ya, ditaklik, dicegah dari amal sebab ada lam di khobarnya, ya kan. I'lam innahu ladzut tuqa. I'lam di sini tidak beramal, kenapa? Karena khobarnya itu ada lamnya. Atau setelah haisu, jatuh setelah haisu, ijlis, duduklah. Haisu innal ilma mawjud, dimanapun bahwasanya sesungguhnya ilmu itu ada. Atau setelah id, ya, ji'tuka, saya datang kepadamu, id inna syamsa tatu'u, ya, ketika bahwasanya atau sesungguhnya matahari itu sedang terbit. Itu ada beberapa tempat yang di situ inna harus dibaca kasroh, ya. Kemudian boleh dua, wa ba'da idza fuja'atin aw qasami la lama ba'dahu biwajhin numi. Matil wifa jaza wa la yaqridu fi nahwi khairul qali ini Ahmadu. Ba'da idza fuja'atin, setelah idza fuja'iyah yang maknanya tiba-tiba, atau qasam yang la lama ba'dahu, tidak ada lam pada khobarnya, pada setelahnya, ya, itu numi biwajhini, ya, dinisbatkan di situ bisa dibaca dua harokat, bisa inna, bisa anna, ya. Maktil wifa jaza, setelah, kalau berada setelah fa jaza, itu juga termasuk yang apa namanya, boleh dua. Wada, ini juga boleh dua, ya, toridu, berlaku fi nahwi, pada contoh khairul qawli ini Ahmadu, sebaik-baik ucapan adalah ini Ahmadu, sungguhnya saya itu Ahmad, ya. Perinciannya, yang pertama ketika inna anna boleh dibaca dua, yang pertama setelah idza fujaiyah yang mana tiba-tiba, ya. Kharaju fa idza inna sa'idan waqifun, saya keluar, ternyata tiba-tiba sungguhnya Said itu sedang berdiri. Atau setelah menjadi jawab qasam tapi pada khobarnya enggak ada lamnya, uqsimu, saya bersumpah, innal baghiya halikun, ya, bahwasanya orang yang salah atau orang yang zalim itu akan binasa. Yang ketiga setelah fajaza, ijtahid, intajtahid, jikalau kamu bersungguh-sungguh, fa innaka, boleh, fa annaka, boleh, maka sungguhnya kamu itu tukromu, akan dimuliakan, ya. Setelah fajaza boleh inna, boleh anna. Atau jatuh menjadi khobar mubtadanya qaul, atau yang maknanya qol,
khobarnya pun itu daripada ucapan tersebut, ya. Khairul qol sebaik-baik ucapan itu ini Ahmadu. Ini Ahmadu itu isi daripada qol, ya kan, ucapan. Maka boleh. Kemudian kalau tambahannya, kalau inna dan anna atau anna dan setelahnya atau makmulnya berada di tempatnya taklil, alasan, menjadi alasan sebelumnya. Alhamdulillah. Akrimhu, muliakanlah dia, akrimhu. Innahu, karena sesungguhnya dia, boleh innahu, boleh annahu, mustahiqun lil ikram, berhak dimuliakan. Atau dalam mutaimah contohnya apa? Labbaik innal hamda lillah. Innal hamda boleh, annal hamda boleh. Itu karena di tempatnya taklil, fi mudhi'i taklil. Kemudian wa ba'da dzati kasri tashabul khabar la mubtida innahu innila wazar. Wala yali dhillami ma qad nufiya wala minal af'ali ma qaradiya. Wa qad yaliha ma aqad ka inna dha laqad sama al ida mustahwidha. Ini masalah masuk lam ibtida setelah inna yang dibaca kasroh. Wa ba'da dzatil kasri, dan setelah yang mempunyai kasroh, artinya inna yang dibaca kasroh, inna, tashabu membersamai al khobaro kepada khobar apa? Lamul ibtida, lam ibtida. Lam ibtida boleh masuk kepada khobarnya inna, baca kasroh. Nahu ini sungguhnya saya itu lawazar. Ya. Apa itu? Contoh apa artinya? Lupa saya. Lawazar. Ada kamus enggak ada? Wala yali dhillam mimma qad nufiya wala minal af'ali ma qaradiya, dan tidak mengiring-iringi kepada lam ini, maksudnya enggak boleh diketaruh lam ma qad nufiya, ya, sesuatu yang dinafikan. Wala minal af'ali ma qaradiya, dan juga tidak daripada fi'il-fi'il yang seperti radiya, daripada fi'il-fi'il yang mutasarrif, ya. Waqad yaliha ma'aqad, tapi terkadang mengiringi af'al fi'il yang mutasarrif kalau ada qadnya, ma'aqad bersama qad. Ka innadza, seperti contohnya innadza, sungguhnya ini, laqad sama, itu sungguh, ya. Apa sungguh di atas, apa? Sungguh sama itu luhur, apa bahasa Indonesianya luhur? Itu unggul alal ida, ke atas musuh, mustahwidha, dalam keadaan mengalahkan, ya. Di sini masuk kepada khobarnya berupa afi'il mutasarrif tapi ada qadnya, maka boleh, ya. Jadi kesimpulannya, masuknya lam ibtida kepada khobarnya inna itu apa namanya? Ada syaratnya, ya. Syaratnya pertama, khobarnya harus diakhirkan daripada isim, nggak boleh mendahului isim, ya. Yang kedua, khobarnya harus musbat, tidak nafi. Tadi kan wala yali dhillami ma qad nufiya, nggak boleh kalau yang nafi, berarti harus musbat, nggak ada nafinya, ya. Syarat ketiga, khobarnya itu bukan selain jumlah fi'liyah, ya, yang fi'ilnya itu mutasarrif, yang tidak bersamaan dengan qad. Seperti tadi, wala minal af'ali ma qaradiya. Kalau khobarnya berupa jumlah fi'liyah dan tidak bersamaan qad, fi'ilnya mutasarrif, itu berarti nggak boleh. Kemudian watashabul wasita ma'mulal khobar wal fasla wasman hala qablahu khobar. Dan lam ibtida juga membersamai al wasit. Wasit di sini adalah ma'mulal khobar, yang berupa makmulnya khobar. Ma'mul khobar yang menengah-nengahi antara isim dan khobarnya. Ya, yang kedua al-fasla, dhamir fasal. Yang ketiga isim halla qablahu khobar, dengan syarat didahului khobar. Ya. Contohnya yang pertama, masuk kepada ma'mul khobar dengan syarat wasital ma'mul khobar, makmulnya itu di tengah-tengah. Inna Muhammadan, sungguhnya Muhammad itu akilun la ta'amaka, tapi la ta'amaka dulu. Inna Muhammadan la ta'amaka, ya, sungguh kepada makananmu itu akilun, orangnya makan. Inna Muhammadan la ta'amakanya jadi makmul, ya,
akilun. Itu ada lamnya. Atau dhamir fasl dengan syarat antara isim dan khobarnya. Inna hadza lahuwal qasasul haq, ya. In hadza, itu al qasasul haq, cerita yang benar. Atau isimnya inna tapi syaratnya khobar ini didahulukan, ya. Dalam firman Allah Ta'ala, innalaka la ajron ghairu mamnun. Innalaka khobarnya dulu, isimnya la ajron, ya. Itu masuk kepada isimnya inna dengan syarat khobarnya didahulukan, ya. Wa waslu ma bidil hurufi mubtilu i'malaha wa qad yubaqal amalu. Dan menyambungnya ma dengan huruf-huruf ini itu mubtilu, membatalkan i'malaha, akan pengamalannya huruf-huruf ini inna dan teman-temannya. Wa qad yubaqal amalu, terkadang ditetapkan amal, kadang, ya. Itu sedikit sebagian madhab, tapi secara asal ketika ada ma nyambung dengan fiil-fiil ini, maka amalnya amalannya hilang, tidak beramal lagi, kecuali satu, apa? Masih ingat enggak? Kecuali satu. Dalam Mutaimah ada laita. Kecuali laita, maka boleh amal, boleh tidak kalau laita. Berarti kalau innama zaidun qaimun, harus zaidun qaimun, innama zaidun qaimun, masuk ke inna, ya kan? Karena jadi mubtada khobar, ma innanya tidak beramal lagi karena kemasukan ma. Tapi kalau laitama zaidun qaimun boleh, laitama zaidan qaimun boleh. Laita itu boleh beramal. Alasannya karena ma zaidah ini menghilangkan kekhususan huruf-huruf ini dengan jumlah ismiyah. Karena kemasukan ma ini menjadi boleh masuk kepada fi'liyah. Sedangkan ini beramal kepada mubtada khobar jumlah ismiyah, ya kan? Nah, kalau ada ma-nya, itu kekhususannya itu hilang, sehingga boleh masuk ke jumlah fi'liyah. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, Qul innama yuha ilayya. Innama yuha ilayya. Masuk kepada jumlah fi'liyah. Tapi terkadang beramal menurut sebagian ulama, madhab sebagian ulama seperti Imam Zujaji, Imam Ibnu Siraj rahimahullah ta'ala. Hukum ma'tuf ala isim inna dan teman-temannya. Wa jaizun raf'uka ma'tufan ala mansubi inna bada antas takmila, ya. Kamu merofakan, itu hukumnya jaizun boleh dalam keadaan mengatofkan kepada isim yang dinasobkan. Ya, syaratnya dinasobkan oleh inna, ba'da antas makmila, syaratnya sudah sempurna, khobarnya sudah disebutkan. Ya, contohnya boleh mengatofkan kepada isimnya inna, boleh dibaca rofa dengan syarat khobarnya sudah disebutkan. Contohnya, inna zaidan dhahibun, sungguhnya zaid itu pergi, wa amrun, amrun rofa, atau kemana? Ke isimnya inna, boleh, ya. Nah, jadi atof kepada tempatnya inna, kalau mau diperinci lagi. Ini kalau khobarnya sudah disebutkan. Kalau belum, maka harus nasob. Kalau belum disebutkan, contohnya inna zaidan wa amron qaimani. Karena amron diatofkan kepada isimnya itu sebelum disebutkan khobar, ya. Itu maka harus nasob, ya. Wa ulhiqat bi inna lakina wa an, dan disamakan dengan inna, lakina dan anna. Itu sama hukumnya seperti tadi. Min duni laita wala alla waqa'an, ya. Tanpa laita la ala waqa'an. Tidak seperti itu kalau laita la ala waqa'an. Jadi hukum ma'tuf kepada isimnya inna dan teman-temannya ada dua. Satu, hukumnya inna, isimnya inna, anna lakina. Itu seperti tadi. Kalau setelah sempurna, maka boleh dua, boleh nasob. Inna zaidan dhahibun wa amron, ya. Inna zaidan dhahibun wa amron boleh. Boleh rofa. Inna zaidan dhahibun wa amron, ya. Tapi kalau setelah sebelum sempurna, maka wajib nasob. Inna zaidan wa amron, ya, qaimani, ya.
Kalau hurufnya berupa laita la alakaan harus nasab. Mau sebelum sempurnanya khobar atau setelahnya itu harus nasab. La alla zaidan rojiun, ya. Semoga Zaid itu pulang. Wa amron, harus wa amron, harus nasab wa boleh rofa. Di antara alasannya enggak ada misi ma'idalik. Enggak pernah didengar dari orang Arab bahwasanya laita la ala ka'anah yang atau kepada isimnya ini, isimnya laita la ala ka'anah dibaca rofa. Ya. Wa hukum inna mukhaffaf wallahu alam biswab.